Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menanggapi permintaan para murid agar diajarkan berdoa dengan memberikan doa yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami dalam Injil Lukas pada hari ini memiliki 4 poin penting, yakni rasa syukur pada Allah, permohonan, pertobatan, dan janji iman. Melaluinya kita belajar unsur-unsur mendasar dari doa yang benar. Pertama, doa berisikan rasa syukur dan pujian kepada Allah. Hal yang sering diabaikan atau mungkin tidak diketahui oleh orang percaya, yaitu memberikan pujian kepada Allah melalui doa. Sering doa hanya dipahami sebagai ungkapan keluh kesah hati semata, atau hanya sebagai sarana untuk menyampaikan daftar pergumulan dan keinginan hati manusia. Ungkapan pujian dan syukur dalam doa menunjukkan kesadaran kita akan siapa Tuhan dan siapa kita. Kedua, doa juga berisikan permohonan. Sesungguhnya Tuhan mengajarkan kita agar meminta kepadanya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan untuk dihambur-hamburkan. Ia menjamin bahwa ketika kita meminta, maka Ia akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Ketiga, doa juga berisikan ungkapan pertobatan. Dalam doa, kita mengakui pelanggaran dan dosa kita tanpa perantara dan langsung kepada Allah. Bagian ini menuntut kejujuran dan keterbukaan kita padanya, sehingga dengan begitu Ia akan mengalirkan kasih dan pengampunannya pada kita. Keempat, janji iman untuk ikut serta menegakkan peraturan kerajaan Allah yang secara konkret dimulai dengan melakukan tindakan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Inilah bagian-bagian penting dari doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Doa adalah cara bagaimana membangun relasi dengan Allah untuk bertumbuh makin mesra sehingga menjadi sesuatu yang hidup. Itu sebabnya Yesus mengajar para muridnya agar doa dimulai dengan menyapa Allah sebagai Bapa. Justru karena Yesuslah kita boleh mengenal dan menyapa Allah sebagai Bapa. Karena Sang Putra adalah uluran tangan Bapa menyambut kita, maka kita menghayati hubungan anak Bapa dengan Allah di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, hari ini juga kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario.
Dalam perayaan ini, kita diajak untuk mencontohi hidup Bunda Maria yang selalu setia mengikuti kehendak Tuhan dan berani menjawab ya atas apa yang dikehendaki Tuhan. Selain itu, kita juga diajak untuk merenungkan peristiwa-peristiwa Rosario yang tidak lain adalah misteri kehidupan Yesus sendiri. Bunda Maria telah menjadi contoh sejati untuk itu. Tuhan memilih Bunda Maria menjadi Bunda Allah karena ketaatannya dalam merenungkan sabda Tuhan dan melakukannya. Dengan mendaraskan doa Rosario, kita masuk dalam pusat misteri hidup dan penderitaan Yesus serta misteri relasi Bunda Maria dan Yesus sendiri. Dengan berdoa Rosario, kita juga belajar dari sikap Bunda Maria, bagaimana ia hidup sebagai seorang pengikut Kristus sejati, dan melalui dia kita mampu hidup sesuai ajaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, berdoa merupakan suatu langkah yang sederhana, namun memiliki dampak yang besar. Untuk itu, di bulan Rosario ini, kita diajak untuk tetap tekun merawat dan membangun relasi iman dengan Allah melalui doa dan meneladani Santa Perawan Maria yang dengan setia melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati